Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada kegiatan ngaji kitab Qurratul Uyun yang spesifik pembahasannya mengenai masalah pendidikan seksual. Nah, pada malam ini kita akan membahas etika bersenggama, ya, etika bersenggama atau berhubungan seks antara suami dan istri, selain beberapa etika yang sudah saya sebutkan atau jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lihat dulu kitabnya. Fa'ahbara, maka memberikan informasi siapa Nadim. Nadimnya di sini, penulis Nadimnya namanya Ibnu Yamun. Itu ada di depan, ada di cover kitabnya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada penadam. Anna zauja, sesungguhnya suami, idza faragha minas sholati wad du'ai, apabila selesai sholat dan berdoa. Nah, kan sebelumnya disarankan oleh penazim, yaitu Ibnu Yamun, untuk melakukan sholat dan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan. Nah, sudah mulai tahu seksual katanya. Lanjut dulu. Fa innahu, maka sesungguhnya suami, yakbalu biwajhihi ilaiha, menghadap wajah istrinya, atau menghadapkan wajahnya kepada istrinya. Wa yajlisu biizaiha, dan duduk di hadapannya. Wa yusallimu alaiha aidan, dan mengucapkan salam, assalamualaikum, atau selamat pagi, selamat malam. Nah, gitu. Ini juga termasuk bagian dari salam. Summa yadau, kemudian meletakkan siapa suami, yadahu, kepada tangannya, ala nasiyatiha, kepada ubun-ubunnya. Wahia, adapun ubun-ubun itu, muqaddamur ra'si, adalah bagian anggota badan yang ada di depan dan di atas kepala. Wa anha, dan dari penjelasan itu, abbarah, atau dari nasiyatiha, abbarah memberikan perumpamaan atau ta'bir, an-nadhimu, siapa penadham, bil jabinih, dengan kata al-jabin. Jadi di atas itu kan ada kan, wa ba'dada yaqra'u ma qad warada ala jabiniha. Nah, jadi jabin ini artinya ini apa namanya, ubun-ubun. Lanjut dulu ya, nanti saya jelasin. Wal yakul, dan berdoalah siapa suami, ini bacaan doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Jadi, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, ya, memohon kepada kamu, khairaha, akan kebaikannya istri, wa khairama jabaltaha, dan kebaikan sesuatu yang engkau tabiatkan kepada istri, alaiha, kepada suami, alaiha, kepada ma, wa a'udzu bika min syarriha, dan saya memohon perlindungan kepada kamu, min syarriha, dari keburukannya istri, wasarri ma jabaltaha alaihi, dan keburukan sesuatu yang engkau tabiatkan kepada istri. Kama warada, sebagaimana disebutkan, fil hadis, di dalam suatu hadis, wa warada, dan datang aidan juga, anna man fa'ala dzalika, sesungguhnya siapa saja yang mengerjakan
hal itu, apa hal itu, doa-doa tersebut, atahullahu khairaha, maka Allah memberikan atau menghadirkan kepada suami khairaha, akan kebaikannya wajannabahu, dan Allah menjauhkan kepada suami syarraha, kepada keburukannya istri. Wa ala hadza, dan atas ini nabbahah, memberikan peringatan siapa penazim, bil baitil awwali wassalisi, pada bait yang pertama dan bait yang ketiga. Dan di situ ada 3 bait. Jadi ada bait pertama, kedua, dan ketiga. Jadi penjelasan ini disebutkan pada bait pertama dan bait ketiga. Lanjut dulu ya nanti penjelasannya. Summa yaqra'ah, kemudian membaca aidon juga suami di sini. Wa yaduhu ala nasiyatiha, sedangkan tangannya tetap berada di atas ubun-ubun istrinya. Apa yang dibaca? Suratah Yasin wal waqi'ati wa hiya al-musnu. Pertama, membaca surah Yasin. Yang kedua, surah Waqi'ah. Wadduha, surat duha. Wadduha wal laili idza saja. Itu sampai terakhir ya. Wal insyirah, surat al-insyirah, alam nasrah laka sadrak, sampai terakhir. Wan Nasr, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai terakhir. Artinya maksud dari surah An-Nasr sini idza jaa nasrullahi. Kemudian membaca wa ayatul kursi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, itu sampai terakhir. Itu kan sudah ada ketentuannya bacaan surah ayat kursi. Wahia, adapun ayat kursi itu ayatul khifdi, disebut dengan ayat pelindung diri. Jadi kalau sampean mau dilindungi, mau tidur nih ya, mau tidur kan, kita tidur kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Kalau sampean mau selamat ya, tidur nih, mau selamat, ini fadilahnya atau keutamaan ayat kursi. Sebelum saya jelasin tentang masalah pendidikan seks saya. Jadi kalau kita tidur baca ayat kursi, maka Tuhan akan menjaga kita, termasuk tetangga-tetangga kita. Dari apa? Salah satunya dari pencurian. Katanya ini ada sebuah cerita, ada seorang ya, ada sebuah keluarga ini membiasakan baca ayat kursi ketika mau tidur. Suatu ketika ada pencuri mau masuk gitu kan, dia nggak masuk. Kenapa? Karena pencuri ini bilang, atau cerita, kalau di pekarangan rumahnya itu kayak ada orang yang menjaga, padahal nggak ada. Seakan-akan mungkin kalian jembo-jembo atau gimana, jadi ya nggak jadi nyuri gitu ya. Jadi makanya setiap kita mau tidur baca ayat kursi. Kalau saya alhamdulillah biasakan baca ayat kursi gitu ya. Lanjut dulu. Wa anha, dan darinya abbaron nadhim, mentakbirkan siapa nadhim, bil hifdi fil awani, ya, dengan al hifdi fil awani. Ini lafal ini ada di nadham. Ja'a kullu dzalika, dibaca kullu dzalika, setiap itu ini maksudnya surah, marratan ya, sekali saja, baca sekali saja. Summa yaqra'a, kemudian membaca siapa suami surat al-qadri, kepada surah al-qadr, salah samarratin, 3 kali, kama warada jami udzalika, sebagaimana datang semua hal itu. Jadi begini, kemarin atau pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah saya jelasin bahwa etika orang yang mau bersenggama atau melakukan hubungan seks, yang pertama bertaubat atau mensucikan batinnya. Yang kedua, melakukan perbuatan-perbuatan sunnah yang mendapatkan pahala, seperti halnya mendahulukan kaki yang kemudian membaca sholawat dan sebagainya, sudah saya jelasin pada pertemuan yang lalu. Nah, ketika suami sudah membaca itu, sudah melakukan sholat misalkan, terus kemudian sudah berdoa, kan sudah jelasin pada pertemuan yang lalu, maka suami di sini
dianjurkan untuk menghadapkan wajahnya kepada istri. Andaikan anggap ini kamera, ini istri, ya, saya ini suami misalkan, ya, masa saya dibilang istri, wong saya cowok gitu kan. Anggap ini kamera, ini suami, istri. Saya hadapkan ini muka saya. Jangan cemberut lah, gitu kan. Kenapa? Karena kita akan mau melakukan sebuah jihad peperangan yang menyenangkan. Kalau kita perang di medan perang pada waktu dulu itu, Rasulullah perang di perang Badar, perang Uhud, perang apa dan lain sebagainya, itu kan perang yang begitu sangat menakutkan, ya. Maka perang yang kita hadapi ini adalah perang yang menyenangkan. Percaya atau tidak ya? Menyenangkan. Maka jangan sampai muka kita ini yang dihadapkan kepada istri ini cemberut. Harus dengan muka yang ceria. Itu pertama. Setelah menghadapkan mukanya, wa yajlisu bi'izaiha, duduk di depannya. Jangan di belakang. Jangan diginiin dulu, nanti. Jadi duduk dulu di depan, ngobrol dulu. Tatap sambil gitu kan. Kalau Rasulullah dulu kan bilangnya ya Humaira kepada Aisyah. Rasulullah pernah lebay juga kan kepada Aisyah. Ya Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Terserah kita mau buat kata-kata seindah mungkin, di mana kata-kata ini bisa mendorong atau bisa membangkitkan hasrat seksual istri sampean. Tinggal cek di internet gitu kan, langsung bilang, dek, apa kak, gitu kan, mobil apa yang jatuh cinta, mobil apa ya, gitu kan, nggak tahu gitu kan. Masa nggak tahu? Nggak tahu beneran. Adalah mobil apa? Mobil Ayla. Kenapa? I love you, kan? Dan lain sebagainya. Pokoknya itu dikemas sebaik mungkin. Jadi intinya suami itu harus kreatif. Makanya kalau ditanya ke cewek ini ya, kalau cowok kan ditanya, kamu pilih istri idealnya seperti apa? Yang cantik, bener kan? Oke. Kalau cewek hampir rata-rata, kalau ditanya kamu pilih cowok yang idealnya seperti apa? Atau pilih suami yang idealnya seperti apa? Bukan yang tampan, tapi yang lucu, yang bisa menghibur, yang bisa menghibur. Jadi harus selalu kasih kata-kata yang romantis gitu kan. Atau misalkan dikasih kata-kata kayak gini, sampai misalkan pakai kaos, ya, kaosnya tarik, sambil dicium kaosnya, dek, kok kaosku bau ya? Coba dicium, pas dicium kaosnya, sambil cium keningnya, gitu. Jadi harus banyak cara. Jadi cowok ini harus cerdas, harus punya banyak cara gimana istri itu selalu, oh iya ya, gitu kan.